Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari Jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan sedikit firman Tuhan untuk Bapak Ibu yang bertema tentang Natal. Ya, di sini kita bisa lihat bersuasana Natal, berbau-bau tentang Natal, berdekor tentang Natal. Nah, di sini Bapak Ibu kita mau belajar dari satu tokoh yang mungkin Bapak Ibu mungkin mengenal siapa itu. Kita melihat dari sebuah tokoh ini, kita bisa lihat apa yang kita bisa dapat itu bisa merubah hidup kita. Oke, Bapak Ibu, mari kita buka dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang pertama. Seorang Simson. Kita belajar dari seorang Simson, Bapak Ibu. Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Saya akan membacakannya. Pada suatu kali ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal, lalu menghampiri dia. Ayat yang kedua, ketika diberitahu kepada orang-orang Gaza, Simson telah datang ke sini, maka mereka mengepung tempat itu dan siap menghadang dia semalam-malam itu di pintu gerbang kota. Tetapi semalam-malam itu mereka tidak berbuat apa-apa, karena pikirnya nanti pada waktu fajar dan kita akan membunuh dia. Di ayat yang ketiga, tetapi Simson tidur di situ sampai tengah malam. Pada waktu tengah malam bangunlah ia, dipegangnya kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintu. Dicabutnyalah semua beserta palangnya, diletakkannya di atas kedua bahunya, lalu semuanya itu diangkat ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Bapak Ibu, kita di sini belajar dari seorang Simson. Di suasana Natal ini kita bisa lihat seorang Simson, kita tahu adalah orang yang perkasa pada saat itu, orang paling kuat. Bahkan di pasal yang ke-16 ayat yang pertama, Simson datang Bapak Ibu ke Gaza. Dia menemui seorang perempuan sundal yang bukan seorang istrinya. Dia datang untuk, ya mungkin Bapak Ibu tahu mau ngapain. Pada suatu malam orang Gaza beritahu sama pasukan Filistin. Pasukan Filistin dengan sergap langsung mengepung, tapi tidak langsung membunuh Simson. Masih berkumpul Bapak Ibu, masih berencana untuk membunuh. Apakah Simson tidak tahu kalau dirinya dikepung? Simson tahu Bapak Ibu, tapi dia hanya di ayat yang ketiga, dia cuma hanya memamerkan kekuatannya. Dia memegang gagang pintu yang ada di gerbang, diangkat sampai ke puncak gunung Hebron. Di sini kita mau belajar Bapak Ibu, di suasana Natal ini kita tidak, dalam kehidupan kita tidak boleh melakukan dengan seolah-olah kita tidak melakukan dengan sungguh-sungguh. Simson tidak melakukan dengan sungguh-sungguh atau tidak serius Bapak Ibu. Ketika dia sudah tahu dia dikepung oleh orang Filistin, dia tidak langsung menghajar, malah dia memamerkan kekuatannya. Di sini kita juga mau, di dalam kehidupan kita, ketika hari-hari kita harus lakukan dengan serius. Dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam sekolah teman-teman semua, aktivitas Bapak Ibu, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya kita lakukan, ya ini memang sudah bagianku untuk gini, ya ini sudah bagianku untuk melakukan ini, ya udah kita lakukan secara seperti biasa. Tapi kita mau Bapak Ibu, kita belajar kalau ketika mau melakukan, kita harus dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Nah, kita juga lihat di ayat yang keempat selanjutnya tentang Simson dan Delilah.
Sesudah itu Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delilah. Kita tahu di situ, kita tahu semua cerita tentang Simpson dan Delilah. Yang seorang Delilah dari seorang itu merengek-rengek, ya meminta tahu kekuatan Simpson. Dia memiliki, terus pengen membuka semua rahasia Simpson kepada Delilah, sampai dia memiliki ancaman untuk pisah sama Simpson. Ini kesalahan yang kedua, Bapak Ibu, dari seorang Simpson. Dia dikuasai sama perasaannya. Dia jatuh karena melihat Delilah begitu terus, merengek terus. Dia selalu pengen pisah dari Simpson. Padahal Simpson cinta sekali sama Delilah, hingga akhirnya dia memberitahu kekuatan dari seorang Simpson. Di sini kita belajar kalau misalnya kita tidak punya kendali diri atau kita tidak punya kendali dalam kehidupan kita, pasti ketika kita melakukan sesuatu itu semua dari perasaan kita. Ya, ngelakuin ini, oh ini mungkin perasaanku kayak gini, mungkin cocok lah sesuai dengan perasaan kita. Semua melakukan sesuai dengan perasaan kita. Tapi kita mau, Bapak Ibu, bersama-sama belajar. Jika kalau misalnya kita dikuasai dengan perasaan kita sendiri, dikendalikan oleh emosi kita sendiri, maka kita sama aja mengabaikan perintah Tuhan. Di sini, Bapak Ibu, jika kita menuruti perasaan atau emosi kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, itu kesalahan fatal. Sama yang seperti yang dilakukan Simpson. Jadi kita mau, ketika kita melakukan sesuatu, kita mau melakukan dengan segenap hati kita, jangan dengan sesuai dengan emosi kita, jangan dengan sesuatu dengan perasaan kita. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu, kita harus dengan akal yang diperbarui dengan Tuhan, terus melakukan dengan segenap hati kita, seperti dalam Roma 12 ayat yang 9. Di Roma 12 ayat yang ke-9 saya bacakan, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini ketika kita mau melakukan apa yang Tuhan mau, kita harus melakukan dengan segenap hati kita. Jauhi yang jahat. Jangan sampai kita semua itu melakukan dengan perasaan kita, emosi kita, tapi kita mau bersama-sama melakukan itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, terus jauh yang jahat. Jangan sampai kita melakukan semua itu karena emosi, perasaan kita. Kalau misalnya kita sama seperti Simpson, auto kita sudah kalah pasti. Lanjut, ketiga, di suasana Natal ini apa yang kita bisa belajar dari seorang tokoh Simpson? Yang ketiga, kesalahan Simpson meremehkan musuhnya yang terdapat di dalam, ya, di ayat yang awal-awal tadi, di Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-3. Ya, di situ Simpson meremehkan musuhnya. Dia bukan mau langsung memusnahkan semua bangsa Filistin yang sudah mengepung, malah dia menunjukkan kekuatannya. Dia meremehkan. Terus dia juga ketika Delilah membujuk di pasal yang ke-16 itu, pasal yang ke-16 ayat yang ke-16, maaf Bapak Ibu. Lalu setelah perempuan itu sehari-hari merengek kepadanya dan terus mendesak dia, ia tidak lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakanlah kepadanya segala isi hatinya, katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak
Dari kandungan ibuku, aku seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah sama seperti orang lain. Dengan perkataannya Simson, aku akan menjadi lemah seperti orang lain. Dia terlalu angkuh dengan meremehkan musuhnya, terlalu angkuh. Dia kayak seolah-olah dia yang paling kuat. Dia seolah-olah dia paling bertenaga, paling kuat, paling sakti. Kita di sini jangan meremehkan musuh. Ketika Simson meremehkan seorang Delila, terus meremehkan pasukan Filistin, pada akhirnya dia memberitahukan isi hatinya. Akhirnya kekuatannya hilang. Langsung Simson diambil, langsung dibuat budak. Di situ kesalahan Simson. Maka di sini semua kita mau belajar bersama Bapak Ibu. Jika dari seorang tokoh Simson, kita jangan pernah meremehkan. Pertama, kita belajar agar kita harus hidup serius, jangan pernah meremehkan. Yang kedua, juga kita harus bisa mengambil keputusan yang bagus. Kita juga harus waspada. Dan yang ketiga, kita harus waspada. Jangan pernah meremehkan. Ketika hidup kita penuh dengan kewaspadaan, kita tidak meremehkan, kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya untuk hari ini dalam suasana Natal kita mau belajar dari tokoh Simson. Kalau misalnya kita tidak melakukan dengan serius, kita dalam hari-hari ini kita tidak melakukan serius, kita menggunakan perasaan kita dalam sehari-hari ini, terus kita juga meremehkan masalah-masalah yang sepele, otomatis hari-hari ini mungkin bisa kayak Simson akan jatuh dalam dosa, dalam kesalahannya. Tapi kita mau dalam Natal ini kita harus mau melakukan dengan serius, kita mau berwaspada, kita melakukan dengan pikiran yang dewasa, kita terus mendekatkan diri sama Tuhan. Ketika kita melakukan itu semua, kita penuh dengan harapan berdekat sama Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, otomatis kita berjalan dengan hari yang penuh dengan bahagia. Mungkin sangat singkat Bapak Ibu di pagi hari ini, tapi semoga ini menjadi berkat bagi kita semua, agar di suasana Natal ini menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.